Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Marang Soka Channel yang dirahmati Allah dan semoga diberikan kesehatan juga rezeki yang barokah. Untuk kali ini kita berada di lahan atau proyek lahan jalan tol sesi 2 di wilayah Desa Plosogede, Kecamatan Luar, sesi 2 ya. Tepatnya di Dusun Druju Kidul, dan saat ini kita berada tepat di belakang Balai Desa Plosogede. Untuk kesempatan hari ini tanggal 6 Februari 2023, saya akan mengulas sedikit tentang permasalahan yang ada di Desa Plosogede, terutama mengenai keresahan warga tentang pembayaran UGR yang belum cair. Nah, seperti apa nanti akan kita ulas sedikit, karena untuk UGR sendiri, warga masyarakat Desa Plosogede terutama yang terdampak masih tetap mengharapkan segera untuk pencairan, karena mereka sudah musyawarah untuk menyepakati bentuk ganti rugi yang sudah dilakukan 2 bulan lalu, sekitar bulan Desember. Namun hingga kini sampai bulan Februari ini belum ada kepastian pembayarannya. Dan untuk harapan-harapan warga kemungkinan atau bisa terwakilkan, nanti kita akan wawancarai salah satu warga terutama yang terdampak. Musyawarah bentuk ganti kerugian dalam bentuk uang juga telah disepakati pada bulan November lalu ya pemirsa, di Balai Desa Plosogede. Dan setelah itu warga mengetahui pihak tol akan membayarkan tidak lama lagi, segera cair. Ternyata tidak. Uang ganti rugi yang ditunggu hingga kini tidak segera kunjung dibayar. Memang hasil musyawarah kemarin tidak disebutkan berapa lama UGR dibayarkan setelah musyawarah, tapi perkiraan warga paling lama 1 bulan. Jadi warga yang terdampak menunggu 1 bulan tidak ada. Ini sudah 2 bulan juga belum ada kepastian, sehingga warga menanyakan apa masalahnya. Jadi warga di sini sudah merasa resah karena mereka sudah mendukung sekaligus mengharap, tapi sampai saat ini belum ada kepastian dari pihak tol ataupun dari pihak-pihak instansi terkait. Sebab harga tanah di seputar lokasi terdampak, terutama di wilayah kami ya pemirsa, di Desa Plosogede ini, proyek pembangunan tol berjalan merangkak naik. Contoh di sekitaran aja harga tanah mulai melonjak pemirsa. Jadi untuk persiapan relokasi bagi mereka yang istilahnya tidak mempunyai lahan lain, mereka merasa tergantung apakah segera cari lahan relokasi atau istilah wong Jawa kuwi mangu-mangu pemirsa, mangu-mangu. Masalahnya semua warga yang terdampak berencana UGR yang didapat dari tol akan digunakan kembali membeli tanah untuk tempat relokasi rumah-rumah mereka yang terdampak. Karena semakin lama dan tidak ada kepastian kapan UGR dibayar, maka warga semakin merugi pemirsa. Warga bingung
untuk mencari lahan pengganti tersebut, sebab harga tanah ya saya utarakan tadi di seputar lokasi tersebut atau di lokasi sekitaran sini sudah merangkak naik. Yang tadinya harga kurang dari 1 juta mungkin menurut perkiraan kami ini sudah lebih dari harga tersebut. Dan apabila segera dicairkan, itu warga sudah mulai istilahnya punya engkrengan. Semisalnya kalau udah digantikan rugi pencairan UGR-nya, warga akan segera pindah dan sisa uangnya nanti untuk buka usaha. Tapi hingga saat ini salah satu warga belum bisa mencari tanah pengganti, pemirsa. Bagaimana mau cari tanah pengganti kalau mereka belum punya duit pegangan, kasarannya kan gitu. Jadi ya permintaan warga tolong segera dicairkan. Ada salah satu warga bahkan menyampaikan aspirasi ya, pembangunan jalan tol Jogja Mbawen melalui beberapa komentar-komentar di grup paguyuban. Salah satunya yaitu beliau Bapak Roy. Nanti kita akan ketemui beliaunya. Ini termasuk warga yang mendukung sekaligus berkomitmen mensukseskan pembangunan jalan tol, pemirsa, di Jogja Bawen, terutama yang termasuk merupakan proyek nasional pemerintah. Berharap ada kepastian mengenai waktu pencairan uang ganti rugi. Apalagi proyek tersebut sudah digulirkan pemerintah sejak beberapa tahun yang lalu lah. Warga menginginkan ganti rugi dibayar dengan harga yang istilahnya wajar, istilahnya mbok iyao, dibayarkan atau penghitungan tersebut dengan hati nurani sehingga tidak merugikan warga yang terdampak. Dan masih banyak harapan-harapan warga yang terdampak. Yang dimaksud iki apa yo? Iso bisa pindah dengan biaya yang diganti oleh pemerintah tersebut. Soalnya harga tanah ya saya ungkapkan tadi di sini sudah melambung tinggi ya pemirsa. Nanti coba kita akan tanya-tanya ke salah satu warga yang terdampak jalan tol Jogja Bawen di seksi 2, tepatnya di Dusun Truju Kidul, Desa Plosogede, Kecamatan Luar. Mari kita ikuti video selanjutnya. Nah, oke pemirsa, saat ini kita berada di depan bengkelnya Mas Roy. Ini tempat beliau juga terdampak jalan tol Jogja Bawen di seksi 2, tepatnya di Dusun Truju Kidul, RT 1, Desa Plosogede, Kecamatan Luar. Nanti kita akan tanya-tanya tentang masalah UGR-nya, pemirsa, dan harapan, karena saat ini sudah mulai resah sampai mundur sekitar 3 bulan lebih. Mari kita tanya beliau. Selamat pagi Mas Roy. Selamat pagi Mas. Nggih, nyuwun ngapunten niki ajeng tangklet masalah pembayaran UGR-nya, katanya mundur-mundur gitu ya. Oh, iya. Ini untuk harapannya ke depannya Masnya gimana? Kalau untuk harapan saya sih disegerakan ya. Ini kan udah berjalan
2 bulan Oh, dari 2 bulan lebih, iya. dari apa? Bulan November itu apa ya? Dari bulan November Padahal nilai nominalnya udah diberitahu, udah disepakati. keluar. Sudah, tapi Oh belum gitu, ada kepastian. Ya, ada Soalnya nanti untuk persiapan relokasinya juga menunggu hasil dari pencairan tersebut ya. iya, masih nunggu itu kan Gantung caranya. gantung, Izin gantung ya. masih gantung, Ragu-ragu. biaya buat Betul. persiapan itu toh, Mas. Padahal nanti untuk pemindahannya nggak cukup, cukup 1.000-2.000 ya. Nggih, nggih. Jadi harapan dari warga terwakili oleh panjenengan ngoten nggih. Semoga segera diselesaikan. Gitu ya, Mas, ya. Oh nggih. Terima kasih Mas Roy. Ya, sami-sami. Matur nuwun medalipun. Nggih. Nah, demikian tadi pemirsa, harapan salah satu warga, mungkin juga mewakili dari sekian warga juga yang terdampak, agar supaya pencairan UGR di sesi 2 khususnya wilayah Pelosok Gede segera dicairkan. Begitu pemirsa, nanti kita akan lanjut lagi. Oke pemirsa, demikian tadi ulasan dari saya mengenai keresahan warga tentang pembayaran atau pencairan UGR yang belum dicairkan. Semoga ini menjadi koreksi instansi terkait, terutama demi kebaikan warga yang terdampak Jalan Tol Jogja Bawen di seksi 2 di Desa Pelosok Gede. Oke, demikian dulu dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan untuk pemirsa yang belum subscribe, silahkan subscribe, share, dan like, komen agar kami lebih semangat lagi untuk mengupload video yang lebih menarik lainnya seputaran Tol Jogja Bawen di seksi 2 Desa Pelosok Gede. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.